this. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini bahwa ada 7 langkah yang ditempuh oleh Menpan RB Azwar Anas yang berpihak kepada honorer. Apa saja 7 langkah tersebut? Yuk kita simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa, mohon juga untuk di-share. Sejak dilantik Presiden Joko Widodo pada 7 September 2022 kemarin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Azwar Anas langsung tancap gas. Sepertinya tidak ada hari libur bagi mantan Bupati Banyuwangi 2 periode itu untuk menuntaskan 10 isu aktual dan prioritas Kemenpan RB. Salah satunya adalah penyelesaian masalah honorer. Berikut 7 upaya yang dilakukan Menpan RB Azwar Anas dalam kurun waktu sepekan. Yaitu diantaranya yang pertama adalah rapat bersama pejabat Kemenpan RB. Rapat pimpinan bersama para pejabat di lingkungan Kemenpan RB untuk mengetahui apa saja prioritas utama yang harus segera dilaksanakan. Dalam rapat bersama para pejabat di lingkungan Kementerian PAN RB tersebut, tercatat ada 10 isu aktual dan prioritas Kemenpan RB. Di antaranya yang pertama, pelaksanaan reformasi birokrasi. Yang kedua, penyederhanaan birokrasi. Ketiga, flexible working arrangement atau FWA. 4. Adanya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang kelima adalah berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik termasuk di dalamnya inovasi dan juga digitalisasi pelayanan publik serta pembangunan mall pelayanan publik. 6. Formasi Papua dan juga Papua Barat yang ada di Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur. Yang ketujuh yakni penanganan tenaga honorer K2 dan juga K1. Yang kedelapan adanya kesejahteraan untuk ASN. Kesembilan, penghapusan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K. Dan yang ke-10 adalah rencana pemindahan ASN ke ibu kota negara yang baru. Berikut upaya yang kedua dari 7 upaya yang ditempuh oleh Menpan RB, yaitu bertemu 3 asosiasi dari pemerintah daerah. Dalam hal ini, Menpan RB Azwar Anas menyampaikan bahwa penataan tenaga non-ASN harus segera diselesaikan, mengingat tenggat waktu keberadaan honorer hanya sampai 28 November 2023. Setelah itu tidak ada lagi honorer, kecuali PNS dan P3K. Selain itu, ada sejumlah agenda penting di Kebutnya untuk mendapatkan skema penyelesaian honorer K2 dan non-K2. Di antaranya adalah pertemuan dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI dan juga Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI, dan juga pertemuan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI. Selanjutnya, upaya yang ketiga adalah bertemu dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Menteri Azwar Anas dan PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana membahas bagaimana mengakselerasi percepatan penataan honorer nakes melalui seleksi P3K dengan memberikan afirmasi. Upaya yang keempat yaitu bertemu dengan LAN. Dalam upaya mengurai masalah honorer, Menteri Anas bertemu Kepala Lembaga Administrasi Negara dan juga BKN. Sehari sebelum rakor persiapan pengadaan ASN 2022, Azwar Anas melakukan rakor dengan BKN, LAN,
asosiasi Pemda meliputi APPSI, APEKSI, APKASI pada tanggal 12 September 2022. Kemudian upaya yang dilakukan Menpan RB selanjutnya yaitu yang kelima adalah bertemu dengan Menteri Kesehatan. Menpan RB Azwar Anas dan Menkes Budi Gunadi Sadikin sepakat untuk menyelesaikan honorer nakes dengan memberikan afirmasi dalam pengangkatan mereka menjadi P3K. Berikutnya upaya yang keenam yakni meminta dukungan DPR RI. Menpan RB Azwar Anas meminta dukungan DPR RI dalam menuntaskan masalah honorer. Itu karena jumlah honorer terbesar ada di daerah. Dan upaya yang terakhir atau yang ketujuh adalah rakor persiapan pengadaan ASN 2022. Azwar Anas menetapkan kuota P3K 2022 sebanyak 530.028. Dia juga meminta agar seleksi P3K 2022 dipercepat. Jelang akhir September, seleksi P3K sudah harus dibuka, tegas Azwar Anas. Demikian informasi tentang 7 langkah Menpan RB Azwar Anas yang berpihak kepada honorer. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan dan sekaligus saya mohon undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.